Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanifah, NIM akhir 208 dari kelas N kecil, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023. Di sini saya bersama putra-putri PBSI tahun 2023 dan saya akan mewawancarainya. Selanjutnya dipersilahkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Baik, halo teman-teman semua, halo juga Mbak Hanifah. Perkenalkan, saya Zahra Dwi Adinesa. Di sini pada tahun sekarang diamanahi sebagai Putri PBSI tahun 2023. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra atas waktu dan tempatnya untuk hari ini. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, katanya kakak terpilih sebagai putra-putri PBSI. Boleh ceritakan pengalamannya sebagai putra-putri di kampus ini? Baik, untuk pengalaman menjadi Putri PBSI, pada saat itu saya adalah mahasiswa baru angkatan 2023. Ajang pemilihan putra dan putri PBSI ini merupakan hal tahunan. Jadi putra-putri ini setiap tahun itu ada dan juga diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Untuk pengalaman menjadi Putri PBSI pada saat itu, pertama kali diperkenalkan dengan putra-putri PBSI ini melalui Temu Maba. Jadi Temu Maba ini merupakan acara yang diperuntukkan untuk mahasiswa baru mengenal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan pada saat itu diperkenalkan dengan putra-putri pada tahun 2022, persis di atas saya. Nah, dari situ itu adalah awal pertama saya tahu tentang putra-putri PBSI. Setelah itu, pada saat serangkaian PKKMB, dibukalah pendaftaran pendaftaran putra-putri ini. Selanjutnya saya mendaftar dan pada saat itu saya mengikuti serangkaian acaranya hingga puncak dan alhamdulillah diamanahi sebagai Putri PBSI. Pengalamannya sangat luar biasa karena di ajang ini saya bertemu dengan teman-teman yang hebat, dan pada saat proses untuk menuju penganugerahan ini ada pembekalan yang kami peserta putra-putri PBSI ini diperkenalkan dengan pembicara-pembicara yang hebat, dan saya pribadi itu menjadi lebih kayak seneng bisa bertemu dengan beliau-beliau yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Contohnya ada pemateri yang tentang public speaking, personal branding, dan lain sebagainya. Itu luar biasa sih, pengalaman yang berkesan bagi saya. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra atas cerita pengalamannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kakak ingin mendaftar atau mengikuti untuk menjadi putra-putri PBSI? Ya, alasan ya berarti ya, alasan kenapa saya mendaftar dan mengikuti putra-putri PBSI ini. Yang pertama pastinya karena ingin belajar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri, karena menurut saya adanya putra-putri ini merupakan suatu wadah bagi saya, peluang bagi saya untuk bisa lebih mengeksplor terutama dalam dunia perkuliahan, dan juga bisa mengasah soft skill saya terkait ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang public speaking dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas alasan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, persiapan apa saja sih Kak Zahra lakukan saat itu untuk mengikuti kegiatan Putra-Putri PBSI 2023 ini? Persiapannya yang pertama niat. Kita harus niat dulu ya, betul, untuk mengikuti putra-putri itu. Selanjutnya mengikuti serangkaian tahapan-tahapan yang diberikan oleh panitia pada saat itu. Yang pertama ada pemberkasan di awal, itu seperti kayak mengumpulkan KTM, CV, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada pembekalan, di situ mengikuti serangkaian kegiatan pemateri selama 2 hari. Nah, di situ persiapannya pastinya tentang kesiapan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan juga ada unjuk bakat dan minat. Jadinya untuk persiapannya ada berlatih setiap masing-masing individu untuk menampilkan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu itu menjadi putra-putri seperti itu. Iya. Selanjutnya
motivasi apa sih Kak untuk mengikuti dalam kegiatan Putra Putri kampus di sini? Motivasi mengikuti Putra Putri ini, saya terinspirasi dari Putra Putri sebelumnya, karena dari situ saya itu bisa melihat bahwa terdapat peluang-peluang yang bisa saya dapatkan, seperti bisa berkontribusi langsung terhadap acara-acara yang ada pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Karena seperti tugas Putra Putri PBSI itu membantu dan mensosialisasikan acara-acara yang berada pada lingkungan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadinya saya ingin belajar lebih dan menggali kemampuan saya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu motivasi saya untuk mengikuti Putri PBSI itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjadi Putra Putri PBSI dan bagaimana kakak cara mengatasinya? Tentang tantangan ya teman-teman, sebenarnya tidak ada tantangan yang terlalu serius dan dipermasalahkan, karena menjadi Putra Putri PBSI itu merupakan tugas yang tidak ada proker wajib, hanya ada memang ada urusan yang harus diselesaikan, seperti ada kaderisasi untuk pemilihan Putra Putri selanjutnya, dan ada juga inventarisasi kepada Hima PBSI tahun 2024, karena pada saat itu diamanahkan untuk menjadi perwajahan dari PBSI ini, seperti itu. Harus menjaga diri, karena menjadi Putra Putri PBSI adalah ikonnya dari PBSI itu sendiri. Jadinya orang-orang ingin melihat PBSI bisa melihat dari putra putrinya. Jadi sebagai putra putri harus bisa menjaga seperti perilaku, tingkah laku, dan lain-lainnya. Ya, lebih hati-hati untuk bersosialisasi dan juga lebih mawas diri saja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang kakak pelajari dari pengalaman menjadi Putra Putri PBSI ini? Yang saya pelajari dan pengalaman banyak banget, dan teman-teman nih bisa untuk mahasiswa baru mungkin yang nantinya menonton itu bisa mengimplementasikan lah besok, karena dari Putra Putri ini tidak ada yang rugi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru, terutama dalam hal kedutaan. Ini adalah pengalaman pertama saya mengenai kedutaan ini, karena sebelumnya itu pengalaman saya hanya organisasi dan kepanitiaan-kepanitiaan yang berada di SMA. Jadi teman-teman itu yang pengen belajar di kedutaan itu tidak menutup kemungkinan, karena saya juga pertama di kedutaan ini. Saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi seseorang yang memiliki manajemen yang baik, bagaimana cara berbicara di depan orang yang bisa lancar, dan walaupun sekarang saya juga masih belajar ya Mbak Hanifah, tetapi hal semakin lama itu pasti akan berproses dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, berarti banyak pelajaran yang bisa diambil dari mengikuti Putra Putri PBSI ini. Betul. Selanjutnya, sebagai Putra Putri PBSI, apa kontribusi yang telah kakak berikan untuk ini? Kontribusi terkait menjadi tugas Putra Putri ini, yang pertama, saya sudah pernah mengikuti acara-acara yang memang diselenggarakan dari prodi ini, dan juga saya pernah menjadi pembawa acara, moderator dalam membantu acara yang diselenggarakan oleh Hima PBSI, karena tugas dari Putra Putri salah satunya adalah membantu dan menyukseskan program kerja dari Hima PBSI, selain menjadi perwajahan dari PBSI itu sendiri. Karena Putra Putri ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Hima Kepengurusan tahun 2023, dan sebelum-sebelumnya sudah ada dan akan diteruskan ke tahun-tahun seterusnya. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, apa rencana kakak nih untuk terus berkontribusi bagi PBSI selama masa jabatan kakak sebagai Putra Putri PBSI? Untuk kontribusi selanjutnya, besok nih mahasiswa baru tunggu akan ada pembukaan Putra Putri PBSI tahun berikutnya. Jadi kaderisasi untuk adik tingkat tahun 2024 ya, ini mahasiswa baru masuk PKKMB. Selanjutnya ada juga pengarahan kepada putra-putri baru dan juga
mengarahkan untuk melakukan program kerja inventaris itu, karena inventaris ini sebelum-sebelumnya itu belum ada. Ini adalah program kerja terbaru inventaris itu, jadinya perlu ada pengarahan dan kolaborasi dengan Hima PBSI seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya, apa yang membuat kakak bangga dapat terpilihnya menjadi putra putri PBSI? Kalau ditanya tentang bangga, pastinya bangga karena pengalaman ini belum tentu bisa diraih oleh semua orang. Kesempatan ini juga belum tentu bisa didapatkan oleh semua orang. Jadinya saya bangga atas usaha yang sebelum-sebelumnya sudah pernah diusahakan dan akhirnya bisa dimudahkan dan diamanahkan untuk menjadi putri PBSI ini. Bangga bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa pada saat seleksi itu, dan juga pembicara-pembicara hebat dan panitia-panitia yang sangat menginspirasi bagi saya. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra atas tanggapannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan diberikan kepada teman saya, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Biangraini dengan akhiran NIM 203. Saya akan melanjutkan wawancara ini dengan Putri PBSI. Selamat siang, Mbak Zahra. Siang, Mbak Amelia ya? Iya. Panggilannya. Saya minta waktunya sebentar ya buat wawancara. Yang pertama, dalam mendaftar menjadi Putri PBSI, nah tahapannya tuh apa aja, Kak? Terkait tahapan untuk menjadi putri PBSI, itu pertama ada awal pemberkasan. Di situ bagi calon-calon putra-putri PBSI diharapkan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang sudah menjadi ketentuan dari panitia. Contohnya ada pengumpulan KTM, ada formulir pendaftaran, dan juga melampirkan CV. Setelah pemberkasan ada tahap pembekalan. Di situ kami calon putra-putri PBSI diberikan materi oleh pembicara-pembicara hebat. Salah satunya ada dari Duta UN ya pada saat itu. Jadi kami diberikan materi, contohnya ada materi public speaking, personal branding, dan juga manajemen waktu. Setelah itu, setelah pembekalan selama 2 hari, kami juga ada tahapan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia. Contohnya adalah memberikan orasi yang diupload dalam Instagram ataupun sosial media yang lain. Selain itu ada juga tahap unjuk bakat. Nah, unjuk bakat ini pada saat itu dilaksanakan secara daring, jadi masing-masing calon putra-putri ini mengirimkan video tentang unjuk bakat seperti menari, membaca puisi, ataupun yang lainnya. Setelah unjuk bakat ini ada tahap, pada saat itu ada tahap gladi bersih ataupun sebelum puncak acara, dan itu pemilihan 3 besarnya ada di puncak. Jadi kami putra-putri ini belum tahu siapa yang masuk 3 besar ini. Nah, pada saat itu kami setelah melaksanakan gladi bersih dan puncak acara di serangkaian puncak siang keakraban PKKMB PBSI tahun 2023, diumumkanlah pertama 6 besar itu. Setelah 3 besar, dipilih 3 besar itu ada 3 putra dan juga 3 putri. Kami diberikan 3 pertanyaan. Pada saat itu ada 3 juri. Yang pertama ada Kak Intan Latifah Nuratmojo itu sebagai Ketua Hima PBSI dan juga Putri tahun 2021. Ada Kak Yudi sebagai Duta Intelijensi UNY, Duta Kampus UNY, dan juga ada Pak Faisal selaku pendamping kemahasiswaan PBSI. Nah, setelah mendapatkan pertanyaan, barulah ada penganugerahan putra-putri PBSI seperti itu. Kalau dalam tahap itu tadi, ada nggak sih, Kak, kendalanya dalam melakukan itu pendaftaran? Terkait kendala yang saya alami tentang pendaftaran, aman-aman aja sih, soalnya terkait pemberkasan itu tidak ada berkas-berkas yang menuntut saya untuk keluar ataupun mencari-cari, karena berkas-berkas itu sudah saya punya, kayak misalnya KTM memang sudah ada, terus
formulir pendaftaran tinggal mengisi seperti itu. Memang sudah disediakan template-templatenya dan dimudahkan oleh panitia. Terkait unjuk bakat dan lain-lain aman kok, karena itu hanya tag video dan dikumpulkan ke panitia. Selanjutnya tentang pembekalan itu secara langsung, jadi cuma datang, duduk, dan mendengarkan dan aktif dalam serangkaian itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam pendaftaran putra-putri PPSI apakah ada kriteria khususnya, Pak? Tidak ada tentang kriteria khususnya, yang penting adalah mahasiswa PPSI, terutama mahasiswa angkatan 2023, jadi itu khusus untuk mahasiswa baru. Ya, tidak ada kriteria khusus kayak seperti harus ada organisasi apa, harus pengalaman apa, akan tetapi memang diutamakan itu memiliki kejuaraan dan juga pengalaman organisasi, tapi tidak ada kriteria khusus harus lulusan OSIS, harus lulusan pramuka, itu tidak ada. Yang penting memang harus ada pengalaman-pengalaman tentang kejuaraan ataupun organisasi itu untuk meningkatkan lah ya, untuk value diri, apakah cocok untuk menjadi putra-putri PPSI seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tugas-tugas atau tanggung jawab apa yang dilakukan putra-putri PPSI? Tugas-tugas dan tanggung jawab. Sebelumnya putra-putri PPSI ini teman-teman harus tahu bahwa putra-putri PPSI diadakan merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang ada pada kepengurusan Hima PPSI. Nah, putra-putri ini itu sudah diadakan dari tahun ke tahun, dan memang setiap tahunnya itu selalu ada putra-putri generasi selanjutnya. Kenapa diadakan putra-putri ini? Karena PPSI itu perlu perwajahan atau ikon di mana putra-putri ini merupakan contoh bagi mahasiswa-mahasiswa lain. Jadinya tugas saya sebagai putra-putri menjaga perilaku ataupun tingkah laku, dan juga berusaha untuk bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Dan juga saya itu ditugaskan untuk membantu merealisasikan program-program kerja dari kepengurusan Hima PPSI dan juga membantu acara-acara yang diselenggarakan oleh Prodi PPSI itu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana kakak membagi waktu untuk melakukan tugas kuliah dan melakukan tugas sebagai putri PPSI? Kan kadang kalau mau UAS juga nih tugasnya banyak banget kan, nah itu gimana caranya kakak mengatasi waktu? Tentang manajemen berarti ya, tentang manajemen waktu. Sebenarnya dari tugas putra-putri ini bukan program kerja yang harus diselesaikan, dan juga bukan program kerja yang dituntut untuk selalu bekerja setiap harinya. Jadi memang hanya untuk perwajahan dari PPSI itu sendiri, tidak ada menurut saya itu tidak mengganggu dalam hal perkuliahan ini. Jadinya untuk manajemen aman-aman saja, malah bisa, menurut saya manajemen ini perlu karena saya juga ikut organisasi Hima ini. Jadinya untuk manajemen itu malah ke organisasinya terkait putra-putri ini masih bisa berjalan tanpa mengganggu perkuliahan itu. Baik, terima kasih Kak Zahra atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.